Perkenalkan, nama saya Desika Gusta Balubun, NIM 205958. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen persediaan dari mata kuliah Telsin Finance. Outline-nya yaitu yang pertama arti, peranan dan fungsi, yang kedua karakteristik persediaan, yang ketiga strategi operasi persediaan, yang keempat metode pengendalian persediaan, yang kelima contoh dan soal penyelesaian. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada 3 definisi. Yang pertama itu menurut Margareta tahun 2014. Definisi tentang persediaan itu, persediaan merupakan sejumlah bahan atau barang yang disediakan oleh perusahaan, baik berupa bahan jadi, bahan mentah maupun barang dalam proses yang disediakan untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan guna memenuhi permintaan konsumen setiap waktu. Lanjut, yang kedua, persediaan menurut Nasution tahun 2003, yaitu persediaan adalah sumber daya menganggur yang menunggu proses lebih lanjut. Yang ketiga, persediaan menurut Handoko tahun 2000, yaitu persediaan adalah istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap permintaan baik internal maupun eksternal. Peran dibagi menjadi 5. Yang pertama, menjaga kelangsungan proses produksi. Yang kedua, menghindari kehilangan penjualan. Yang ketiga, memperoleh diskon kuantiti. Yang keempat, mengurangi biaya persediaan. Dan yang kelima, mencapai biaya produksi yang efisien. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu fungsi decoupling, untuk membantu perusahaan agar bisa memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Yang kedua, fungsi ekonomi load shifting, yaitu persediaan ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit lebih murah, dan sebagainya. Karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan atau biaya sewa gudang, investasi, risiko, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu fungsi antisipasi, untuk mengantisipasi dan mengadakan permintaan musiman atau seasonal inventory, menghadapi ketidakpastian jangka waktu pengiriman, dan untuk menyediakan persediaan pengamanan atau safety stock. Selanjutnya, karakteristik persediaan, yaitu yang pertama, persediaan tersebut merupakan milik perusahaan. Persediaan tersebut siap dijual kepada para konsumen. Perusahaan dagang, yaitu yang dimaksud persediaan barang dagangan. Selanjutnya, perusahaan industri, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang pembantu, persediaan barang dalam proses, persediaan suku cadang, dan persediaan barang dalam jadi. Tujuan pengelolaan persediaan yaitu menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong beroperasi dengan biaya minimum, menghilangkan pengaruh ketidakpastian, misalnya seperti safety stock. Selanjutnya, memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian, untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. Alasan penggunaan manajemen persediaan yaitu ada 5. Yang pertama, untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau persiapan dan biaya penyimpanan. Yang kedua, untuk memenuhi permintaan pelanggan, misalnya menepati tanggal pengiriman. Yang ketiga, untuk menyangga proses produksi yang tidak dapat diandalkan. Yang keempat, untuk memanfaatkan diskon. Dan yang kelima, untuk menghadapi kenaikan harga di masa yang akan datang. Selanjutnya, metode manajemen persediaan yaitu ada 4. Yang pertama, metode ekonomi order quantity, yang kedua reorder point, yang ketiga safety stock, dan yang keempat just in time. Metode yang pertama yaitu metode ekonomi order quantity atau kuantitasi pesanan ekonomis, adalah suatu metode untuk menentukan berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis untuk satu kali pesan, atau dapat juga dikatakan jumlah unit pembelian yang optimal. Nah, ekonomi order quantity ini dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini, yaitu EOQ sama dengan akar 2 DS dibagi C. Keterangannya,
D itu sama dengan penggunaan atau permintaan yang dapat diperkirakan periode per periode waktu. Yang S itu biaya pemesanan, C itu biaya penyimpanan per unit dan per tahun, dan Q itu kuantitas pemesanan. Selanjutnya yaitu reorder point. Reorder point atau titik pemesanan kembali adalah saat persediaan mencapai titik di mana perlu dilakukan pemesanan kembali yang dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu reorder point sama dengan lead time dikali penggunaan rata-rata. Selanjutnya yang ketiga yaitu safety stock, yaitu persediaan pengamanan adalah persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan atau stock out. SS dapat dihitung menggunakan formula, yaitu safety stock sama dengan pemakaian maksimum dikurang pemakaian rata-rata atau lead time. Yang terakhir yang keempat yaitu just in time. Just in time merupakan pendekatan untuk meminimalkan total biaya penyimpanan dan persiapan yang sangat berbeda dari pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional mengakui biaya penyiapan dan kemudian menentukan kuantitas pesanan yang merupakan saldo terbaik dari dua kategori biaya. Di lain pihak, just in time tidak mengakui biaya persiapan, tetapi sebaliknya just in time mencoba menekan biaya-biaya ini sampai nol. Jika biaya penyiapan tidak menjadi signifikan, maka biaya tersisa yang akan diminimalkan adalah biaya penyimpanan yang dilakukan dengan mengurangi persediaan sampai ke tingkat yang sangat rendah. Hasil dari just in time adalah bahwa persediaan akan dipesan secara periodik dan lebih sering. Nah, ini cara menghitung just in time dapat dilakukan dengan menggunakan formula di bawah ini. X1 sama dengan X1 itu yang dimaksud unit produk yang harus dijual untuk mencapai laba tertentu, sama dengan laba sebelum pajak ditambah dengan total biaya tetap ditambah dengan jumlah kualitas non-unit. F2P dikurangi F1, yaitu F2 itu biaya variabel non-unit, P-nya harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Baik, selanjutnya itu sistem ABC. Sistem ABC adalah teknik manajemen persediaan dengan membagi persediaan ke dalam 3 golongan sesuai dengan tingkat penurunan kepentingan yang didasarkan pada nilai rupiah pada investasi masing-masing golongan persediaan. Lanjut, prinsip manajemen persediaan menerapkan klasifikasi ABC adalah semua persediaan harus bisa dimasukkan ke dalam salah satu kelompok persediaan, yaitu yang pertama kelompok A merupakan persediaan yang harga persatuannya tinggi dan kontribusinya terhadap penjualan juga tinggi. Yang kedua kelompok B merupakan persediaan yang harganya lebih rendah dari kelompok A dan kontribusinya terhadap penjualan sedang. Yang ketiga kelompok C merupakan persediaan yang harganya rendah dan kontribusinya terhadap penjualan juga rendah. Selanjutnya itu contoh soal, yaitu perusahaan ABC akan melakukan pemesanan material sebanyak 1.200 unit dengan harga Rp 1.000 per unit. Total biaya pemesanan sebesar Rp 15.000 untuk setiap kali pemesanan. Biaya penyimpanan diketahui sebesar 40% dari harga beli. Nah, di sini kita akan memakai rumus ekonomi order quantity, yaitu akar 2DS dibagi dengan C sama dengan 2 dikali 15.000 dikali 12.000 dibagi dengan 0,4 dikali 1.000. Hasilnya sama dengan 300 unit. Selanjutnya lagi, untuk membuktikan bahwa persediaan barang pada tingkat ekonomi order quantity ini total biayanya yang paling minimum dapat ditunjukkan dengan analisis pada tabel berikut ini. Berikutnya ini tabel analisis ekonomi order quantity menunjukkan bahwa tingkat pesanan material sebanyak 1.200 atau dengan sekali pesan memiliki biaya terbesar. Tingkat pesanan 300 adalah pesanan yang memiliki biaya kecil. Persediaan material sebesar 300 unit ini adalah persediaan paling minimum
atau pada tingkat ekonomi order quantity.